Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Soleh, dalam hal ini yaitu Bapak Syafi'i dan Ibu Ustazah Hajjah Hikmah, dan juga berjaka kita Bu Pak Imam Abdullah. Kita doain apa kita sumpahin? Jadi kita sumpahin apa kita doain? Kalau sumpahin cepetan Bu ya. Gua sumpahin lo biar cepet kawin lo gitu ya. Kita doakan yang hari ini dihaulkan Bapak Haji Soleh dan istri dan para almarhumin almarhumah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para orang tua kita. Ini semuanya orang tua saya Bu ya, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Hadidah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Zumara, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Nur Hayati, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Miftahus Sa'adah, dan juga Ketua Taklim Ibu Hajjah Maisuri. Semuanya kita doakan Bu, guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, kemudian Allah kasih keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haul itu ibu-ibu adalah memperingati kematian ya, karena kita semua pasti mati. Yang muda mati nggak Bu? Yang tua apalagi ya? Yang sehat mati nggak? Yang sakit-sakitan nggak usah jengga ya. Semuanya pasti mati Bu ya. Karena itu jika mati dalam keadaan mati husnul khotimah,
itu adalah doa kita. Doa kita agar kita mati husnul khotimah. Maka ada satu doa, Bu. Ya, biar kita bisa mati husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami biar mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk surga apa neraka, Bu ya, tempat yang pertama kali kita tempatin ketika mati apa, Bu? Kuburan. Nah, sekarang nih almarhum Bapak Haji Soleh dan istri tempatnya di mana? Di kuburan. Di kuburan almarhum bahagia apa susah? Kita nggak tahu. Di kuburan almarhum seneng apa sengsara? Kita juga nggak tahu. Di kuburan almarhum itu taman-taman surga apa lobang-lobang neraka? Kita nggak tahu. Karena setiap orang mati, Bu, nggak ada yang pulang lagi, balik lagi, mari nggak ada. Ya, mau kuburannya enak kek, nggak balik. Mau kuburan yang nggak enak juga, Pak, nggak balik. Jadi kita nggak tahu. Supaya orang yang ada di alam kuburnya enak, Bu, ya pasti semua pengen, Bu, kuburannya enak. Semua pasti begitu. Ya. Kata Nabi apa? Kasih hadiah buat orang yang udah di alam kubur. Ya, orang yang hidup aja dikasih hadiah, kira nggak, Bu? Iya. Nih, Bu, saya kasih tahu, Bu, besok kalau rajin ngaji kemisnya, yang rajin saya kasih umroh gratis. Girang nggak tuh? Wah, Bu ya, girang banget ya. Siap, beres. Ya, nggak apa-apa. Itu hadiah dari yang hidup untuk yang hidup. Orang dikasih hadiah dari yang hidup sedikit, ya senang. Banyak, apalagi, Bu ya. Artinya Ibu sekalian, ngasih hadiah sama yang hidup aja orang senang. Apalagi ngasih hadiah sama orang yang sudah di mana? Di alam kubur. Kita bisa bayangin, Bu sekalian ya, kuburan itu luas apa sempit, Bu? Sempit. Adem apa pengap? Emang udah ngerasain itu? Pagi pengap, Mbak ya. Kayak udah ngerasain, Mbak, itu ya. Beda sama orang ngempos pisang ya, sama kuburan beda. Ya. Jadi kuburan itu sempit, kuburan itu gelap, kuburan itu pengap, yang udah pasti sendirian. Sendirian, Bu, nggak ada temennya. Ibu jejeritan kayak apa juga nggak ada yang nolongin, nggak ada. Makanya nih, Bu, ya, karena kita semua pasti masuk kuburan, ya. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri. Kalau orang pengen selamat dari siksa kubur, pengen, Bu? Pengen banget atau pengen aja? Ini kata beliau nih, ya. Jadi kalau ada orang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arbata asya. Kerjain nih 4 poin. Ya, berapa, Bu? Nah, kira-kira kalau 4 ini nggak dikerjain, udah pasti apa? Kuburannya apa? Lobang-lobang apa? Neraka. Apa itu, Ibu sekalian? 4 poin yang bisa menyebabkan kuburan kita. 1, dia bersinar, nggak gelap lagi. Yang kedua, lebar. Ya, enak tuh kan, Bu ya. Udah lega, terang, adem, karpetnya permadani yang paling bagus, kayak taman-taman surga. Ibu diajak ke taman mini aja girang. Itu taman apa? Taman mini, bawa pesor, bawa jengkol ya.
bawa pete Bu ya. Mau kemana Mak? Taman mini. Ya, paranya Mas sono jalannya kedial ya. Ke taman mini aja Ibu kita girang. Apalagi kalau kuburan kita taman-taman apa? Surga. 4 nih kata beliau. 1, catat Bu. Ya, muhafazatus sholawat. Jaga sholatnya. Tuh gampang. Kalau sholatnya rapi, ya, sholatnya nggak pernah ditinggal, bacaannya bagus, gerakannya bagus, di kuburan selamat. Punya utang sholat Bu? Bu, ya, Romana takut masuk kuburan ya, karena utang sholatnya banyak ya. Ya, hati-hati yang punya utang sholat tuh. Ya, gara-gara sering ninggal sholat, gara-gara utang sholat kita banyak, kuburannya jadi sempit, gelap. Siapa yang nolongin itu? Gak ada. Emang anak kalau kita mati orang tua mau gantiin sholat orang tuanya? Gak ada Bu. Ya, buat diajak sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak Bu ya. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau pengen kuburan kita bersinar, kuburan kita lebar, luas, jangan tinggalin sholat. Ya, kali kalau sholat yang lagi haid mah Bu ya, emang dispensasi itu mah. Ibu-ibu kan enak, kalau lagi haid nih yang seminggu, yang 15 hari haidnya, wajib nggak dikodok tuh? Kagak. Ya. Terus mamanya lagi lahiran, lagi beranak, 40 hari, itu sholatnya dikodok nggak? Kan nggak wajib Bu. Tapi ternyata masih banyak sholat di luar haid, di luar nifas yang ibu-ibu tinggal. Itu yang harus diganti. Biar apa? Biar kuburan kita apa tuh? Lega tuh. Itu satu aja susah Bu, satu mempertahankannya. Makanya kata Nabi apa? Sholat itu bagaikan kepala Bu. Nih Bu, Ibu cek dah dari ujung atas sampai ujung kaki, mana organ tubuh kita yang paling penting? Kepala. Orang kalau tangannya dibuntungin Bu, masih hidup nggak? Hidup. Kalau kakinya buntung, hidup nggak? Tapi kalau kepalanya buntung, memedi. Ya Bu ya. Ibu kagak berani lihat orang kepalanya doang, apa badannya doang, nggak ada kepalanya jalan. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau ada orang Islam yang tidak sholat, bagaikan orang yang nggak punya kepala. Tuh, ingat itu aja. Berarti gua kalau ninggalin sholat nih, gua agak punya apa tuh? Mampus aja udah, mampus udah. Ya, ngapain hidup nggak apa? Nggak sholat. Makanya kenapa tuh Imam Abu Lais As-Samarqandi, syarat kuburan kita enak, jangan pernah tinggalin apa? Sholat. Makanya Nabi Ibrahim Bu, jauh-jauh hari Nabi Ibrahim apa? Doanya apa Bu? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana. Tuh. Doa ini Bu, bagi ibu-ibu terutama ya, itu digepak dah tuh. Agar apa Ibu sekalian? Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan saya orang yang gampang diriin sholat. Kita kan kadang-kadang nyuruh anak sholat susah Bu ya. Mulut apa pemuruh. Saya juga gitu Bu, kalau bangunin anak, pegang tangan cerk, tuntun nyampe depan kamar mandi. Habis emaknya rajin ibadah, rajin ngaji, wiridnya kenceng, lah anak nggak sholat dipinin baik. Ntar yang dibakar siapa? Emak-emaknya juga. Ya Bu ya. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ibu-ibu terutama ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tuh baca. Biar anak-anak kita kalau disuruh sholat apa? Gampang. Kan enak Bu ya. Nih ibu nih kalau udah jam 12 malam, jam 1 malam bangun, melihat kamar anak, ya Allah masih terang. Kita intip nih kamar anak kita. Kalau lagi main HP baik, apa rasanya Ibu? Masya Allah, lu jam segini sih HP baik, HP ya, gitu ya. Lu mati di HP lu begitu ya.
Tapi kalau malam-malam Bu, jam 1, jam 2, kamar anak terang, kita intip, Masya Allah lagi sujud di atas sejadah. Apa perasaan ibu? Alhamdulillah. Ada anak kita begitu tuh Bu. Ya, 1000 atu ya. 1000 atu. Yang sering Mak, kita berantem mulu sama anak, ngomelin apa? Main HP. Lah bisa jadi Bu, anak main HP mulu, orang emaknya mau masak TikTok, mau jalan ngaji TikTok ya. Ya Bu ya, begitu nggak Bu? Kagak beda maksudnya. Makanya saya seneng kalau ada ibu-ibu kayak nenek-nenek nggak kenal HP tuh, seneng saya. Kayak kemarin Bu, saya umroh ya, ada nenek-nenek tuh dari Cikarang. Cikarangnya udah jauh, sono Bu, di pojokan. Rada-rada kampung banget ya. Saya datang sono Ratib. Nyampe sono kata anak begini, Mak nih Mak, besok kalau umroh bawa HP Maya, supaya anak gampang apa? Nelpon, niatnya begitu. Dia kenal TikTok Bu. Lah kalau malam bukannya tidur, ayo be TikTok. Lah emang pulsa kalau ngisi dari berangkat sampai pulang baru habis. Dia mah 2 hari habis. Guru, pulsa saya habis lah, abongan orang tiap malam main TikTok baik. Ya. Jadi bukan megang Quran, bukan megang tasbih. Kan kalau megang TikTok nggak kerasa Bu. Tahu-tahu udah sejam aja ya. Coba kalau ibu megang tasbih 1 jam. Lah, itu sholawatnya udah memuruh, tasbihnya udah memuruh Bu ya. Rasanya capek, lelah, tapi nggak TikTok nggak lelah. Nah ini untung dah tuh kalau ibu-ibu nggak kenal TikTok, nggak kenal HP, bagus. Ya, jadi ngurang-ngurangin apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ibu sekalian tuh, satu, kalau pengen kuburan kita apa tuh? Terang, lega, enak Bu ya. Maka pelihara sholat. Jangan sampai ditinggal. Kalau punya utang, ayo. Mumpung masih bisa ruku Bu. Tapi kalau udah sakit kan rukunya gini tuh. Ya. Asal terawih lama buat imam, lama buat ya begitu ya. Jadi imam yang disalahin, lah orang di dengkulnya yang sakit. Ya, asal ruku gitu tuh, goyang-goyang. Imam lama buat nanti imam ya begitu. Jadi asal pulang, terus apa yang imam tadi? Bisa jangan pakai lagi ya, lama banget ya sholatnya begitu. Lah kita yang disalahin Bu, lah dia yang diobyek ya. Nah, jadi masih sehat, masih bisa sujud, masih bisa ruku, banyakin sholat. Dan sholat ibu sekalian, nih, sholat itu zikir yang paling tinggi dibanding yang lain. Kenapa Bu? Karena dalam sholat semuanya ada. Takbir ada, tasbih ada, doa ada. Ya, dalam sholat ada doa, sholawat ada, sholat buat Nabi ada, sholat buat Nabi Ibrahim ada. Ya. Dan doa yang paling komplit ibu sekalian di mana ketika sholat? Duduk di antara 2 sujud. Coba apa bacanya Bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 doa Bu. Paham itu Bu? Paham? Paham guru ya? Guru yang paham ya? Jadi ketika kita duduk Bu, di antara ada sujud kita minta doa, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, tutup kekurangan saya, warzuqni, kasih saya rezeki, wa'afini, sehatkan saya, wa'fu anni, maafkan saya, wahdini, berikan saya hidayah. Lengkap Bu. Lah orang sembahyang kayak tabung cebok, Rabbighfir warhamni, betul langsung begitu ya. Lagi mau dipahamin Bu ya. Kalau pelan-pelan tuh Bu sholat, oh ternyata saya minta rezeki itu di sholat, saya minta sehat di sholat, saya minta ditutupi kekurangan saya juga di sholat. Kita kan semua punya kekurangan Bu. Ya, punya nggak aib kita? Punya. Tapi kekurangan kita itu Bu ditutupi dengan sebab apa tuh? Sholat. Maka sholat zikir yang paling sempurna. Ya, jangan pernah berhenti-berhenti untuk kita minta sholat. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus apa? 2 hal yang jangan pernah kamu tinggalkan. 1, jangan pernah tinggalin sholat. Kalau kamu berani tinggalin sholat, kata beliau, berarti kamu berani tinggalin Allah.
Padahal Allah maha menentukan nasib kita, Bu. Kita besok hidup, yang nentuin siapa? Allah. Kita besok mati, yang nentuin? Besok sehat, yang nentuin? Besok miskin, yang nentuin? Maka jangan pernah tinggalin sholat, karena dia maha penentu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, jangan pernah tinggalin sholawat. Di dalam sholat ada sholawat, Bu. Syukur-syukur kalau sholat sampai sholawat Ibrahimiyah bawa, Bu. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu sampai innaka hamidum majid. Ya, kata Nabi nih, kata Nabi, kalau udah innaka hamidum majid, ibu salam apa masih nerusin tuh? Bu, kan innaka hamidum majid, salam apa masih doa lagi? Nah, ya. Jadi ada satu doa, Bu, setelah innaka hamidum majid yang tidak boleh ditinggal. Bahkan ada ulama mengatakan apa? Kalau sampai doa ini ditinggal, sholatnya suruh ulangi. Apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid. Tuh, ada 4 yang kita minta. Kata ulama, jangan pernah ditinggal tuh doa itu setelah innaka hamidum. Apa ibu sekalian yang kita minta? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, saya jangan sampai masuk neraka jahannam. Nggak ada orang yang pengen masuk neraka, Bu. Supaya kita bebas dari neraka, nih doa kalau habis sholat innaka hamidum majid, jangan ditinggal. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai saya kena siksa kubur. Nah itu tadi, kan pertama kali kita masuk ketika mati kan kuburan. Supaya kita tidak disiksa, Bu, dalam kubur, nih doa ini minta. Setiap sholat, mau sholat fardu kek, mau sholat sunnah kek, pokoknya ya Allah, saya berlindung kepada kamu jangan sampai kena siksa kubur. Yang ketiga, berlindung supaya tidak dapat ujian baik hidup maupun mati. Kan begini, Bu, waktu hidup ujiannya berat, kayaknya nggak pernah habis-habis ya. Sakit di dia, utang banyak di dia, ya, sama saudara malah bertahun-tahun ada di dia, ya Bu ya. Itu kan ujian juga tuh, sama saudara depan rumah, emang negor kagak, ya, bertahun-tahun tuh ujian. Jadi ketika hidup ujiannya banyak, udah mati, Bu, orangnya udah dalam kubur, ujiannya tetap banyak. Syukur tuh dia mati ya, begitu Bu ya, ya kan. Terus kemudian apa? Di kuburan disiksa, supaya tidak mendapatkan siksa, tuh baca doa itu, Bu, dari Nabi langsung. Jadi kalau kita habis sholat, makanya kalau sholat jangan terburu-buru baik, ya. Habis innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh, ini pulang haul ya ke sini, Bu. Ya. Kalau ngundang saya kan mahal jadinya, Bu ya. Soalnya mendapat ilmu, Bu ya. Itu baru atu tuh, Bu, baru atu. Orang yang bisa selamat dari siksa kubur. Ya. Ini udah berapa menit ini? Udah sejam. Oh, udah sejam. Ini masih lanjut, masih 3 poin lagi. Apa besok kalau ada yang terus ada yang mati? Ya, masih ada 3 poin lagi. Yang kedua, Bu, yang kedua, ya, bisa menyebabkan orang ini terbebas dari siksa kubur. Kuburannya luas, terang, apa? As-sadaqah, sedekah, ya Bu ya. Sedekah itu, Bu, ada bentuknya materi, madiyah, ada bentuk maknawiyah, bentuknya bukan materi. Mengapa Ibu hari ini dikumpulin? Karena hari ini keluarga besar almarhum Bapak Soleh ngasih sedekah. Itu air sedekah, itu buah-buahan sedekah,
besek sedekah. Makanya kalau dikasih habisin. Ya, kalau perlu kandut. Anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik, bungkus. Gitu saja ya. Ya. Kenapa ibu sekalian? Karena itu sedekah. Jadi keluarga besar itu sedekah, Bu. Seandainya Bu ya. Ini almarhum disiksa di alam kubur, Bu. Berkat sedekah, siksaannya berhenti. Berhenti, Bu. Ya. Maka putra-putrinya jangan berhenti-berhenti sedekahin. Ada sedekah yang harian, ada sedekah yang mingguan, ada sedekah yang bulanan, ada sedekah yang tahunan, ada sedekah yang ngalir tuh, ngalir terus. Orangnya yang sedekah udah mati, pahalanya masih ada. Supaya apa, Bu? Sedekah yang dikeluarkan buat orang yang di alam kubur menyetop siksanya. Jadi besok kalau kita sedekah, Bu, ingat, mak gue ini lagi disiksa ya, bapak gue disiksa, sedekahin. Apalagi kalau ibu-ibu tahu nih, emang kita punya orang tua dulu sholatnya celempung-celempun, kadang sholat kagak, kita tahu deh tuh, kesian tuh pasti disiksa di kuburan. Maka kalau kita ingat gitu, udah buru-buru sedekahin. Kalau nggak bisa dari segi materi, Bu, kali ngundang haul mak biayanya besar, ya ngumpulin orang biayanya besar. Udah kita sedekah yang kagak pakai materi, apa? Tiap habis sholat Fatihah sedekah. Itu berhenti, Bu, siksa kuburnya. Habis Fatihah, Yasin. Maka boleh ibu-ibu sekalian baca Yasin setiap hari. Sebut namanya almarhum ini, almarhum ini, almarhum ini. Allah kesiannya gua, kesiannya gua. Kalau gua nggak kirimin. Jadi kalau kita kirimin, pahalanya jadi apa tuh? Siksanya jadi apa? Berhenti. Berhenti tuh, Bu. Percaya, Bu? Percaya nggak kalau kita kirimin doa orang yang di kuburan siksanya berhenti? Kalau nggak percaya, rasain ntar laporan sama kita. Ya, Bu ya, rasain dulu ya. Nah, itu nilai sedekah buat orang yang sudah berada di alam kubur. Nah, tinggal kita mau sedekah yang sebentar. Ini kayak ini sedekah sebentar nih, sesaat namanya. Kagak ngalir. Karena habis dimakan, besok dibuang. Nah, nggak apa-apa nanti Pak Haji Syafi'i ya, imam ambil cari sedekah yang sekali sedekah ngalir gitu. Bisa wakaf, mau wakaf tanah boleh, mau wakaf kipas angin boleh, mau wakaf sanyok boleh, mau wakaf Quran juga apa? Boleh. Yang penting pahalanya terus ngalir. Kalau yang hidup mah, Bu, masih bisa nyari. Tapi yang udah dalam kubur emang lagi panjang matanya, mangap ya. Mana anak gua gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang dulu mah nguburin depan rumah. Depan rumah emang didoain, lewatin doang, warawiri. Kalau dia hidup gua sengkat kaki dulu begitu ya. Kuburan gua lewatin doang begitu ya. Maka setiap habis sholat Al-Fatihah, biar dia di alam kubur apa tuh? Senang, Bu ya. Yang ketiga, biar bisa kuburan kita apa? Enak, Bu ya. Apa? Qiraatul Quran. Jadi ibu-ibu yang masih hidup kita nih, Bu ya, jangan pernah berhenti-berhenti. Apa yang kita bisa, kita baca. Ya Ustaz, saya mah baca Quran emang belum bisa. Udah saya mah bacanya kulhu doang, ya kulhu. Nggak apa-apa, Bu. Sehari 1000. Begitu, Bu ya. Karena itu, Bu, yang akan nemenin kita. Jadi nanti Quran, Bu, kalau sering kita baca, dia datang ke kuburan kita, ngapain? Fasyafi'ni, ya Allah izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini karena dia sering membaca Al-Quran. Tuh, ya. Makanya orang kalau haul dibacain Quran karena itu sampai. Dan yang keempat, Bu ya, apa, Bu? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Nah, itu baca tuh. Bari nyapuh kek, bari gosok kek, bari mau tidur kek, baca. Supaya apa, Bu sekalian? Supaya itu yang akan nerangin kuburan kita. Nah, siapa lagi, Bu, kalau bukan kita? Nah, tuh, Bu, dari 4 yang ringan yang mana? Ya syukur-syukur bisa semua diapain? Dikerjain. Saya pernah, Bu, ceramah 7 hari
Itu almarhum, Bu, di rumahnya ada musola gini. Tiap habis sholat dia baca kulhu 200 dicatat temboknya. Pas mati, Bu, temboknya tulisan angka semua, Bu. Tulisan angka 100, 200, 300, pakai pensil. Masya Allah tuh, Bu, ya. Dia udah punya celengan banyak tuh. Pulang. Saya kata tuh udah nggak perlu dibacain kulhu lagi. Kulhu dia udah banyak tuh sekamar ini, Bu. Tembok isinya apa tuh? Kulhu dia. Pokoknya habis sholat 200 catat 100. Habis sholat catat 200. Sampai ruangan kamar sembayangnya, Pak, penuh sama angka itu, Bu. Susah dijumlah udah. Nah, Ibu udah berapa ratus ribu kulhunya? Buru-buru ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi wiridin aja. Pokoknya tiap hari saya 100 kulhu. Tiap hari 100 tasbih. Tiap hari 100 istighfar. Tiap hari 100 apa? Sholawat, Pak, ya. Apalagi kalau ampe, Bu, nih, Bu, bisa ngamalin saidul istighfar. Bisa, Bu, saidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidambika wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba. Nah, itu apalin tuh, Bu. Kalau nggak apal, Ibu kasih suruh print anak, tempel di tempat Ibu sholat. Tempel tiap hari, ntar apal tuh. Apa kata Nabi, Bu? Man qalaha, siapa orang yang membaca ini nih, sayyidul istighfar, minal lail, malam hari, habis maghrib. Ya, wa huwa muqinun, dia yakin dengan istighfar itu. Famata qabla ayyusbiha. Terus orang itu mati, Bu, sebelum datang waktu subuh. Ini habis maghrib Ibu baca, matinya jam 8 malam kayak jam 12 malam, pokoknya sebelum subuh tuh mati tuh. Kata Nabi apa? Fahuwa min ahlil jannah. Orang itu dicatat penghuni surga. Kalau bacanya habis maghrib 3 kali. Wa man qalaha minan nahari, kalau orang itu bacanya siang hari, Bu, habis sholat subuh berarti ya. Habis sholat subuh 3 kali. Famata qabla ayyumsiyah. Orang itu mati sebelum datang waktu sore. Di subuh kita baca, jam 9 pagi mati. Jam 12 kayak mati, jam 3 mati. Maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Orang itu dicatat sebagai orang ahli surga. Tuh, udah segitu udah, Bu. Banyak banget itu tadi ya. Baca Quran juga, sedekah juga, tasbih juga, apa? Saidul istighfar. Itu dikit-dikit, Bu, ya. Yang namanya umur ya kita nggak tahu, Bu. Mungkin hari ini kita bisa duduk bareng, besok udah dijemput sama Israel. Kan Israel tiap hari muter bae, Bu. Mana nih yang saya mau cabut ya. Begitu ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu duluan, saya belakangan, gitu kan ya. Nah, Ibu sekalian udah asar, Bu, ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus kita niatkan untuk yang dihaulkan, Pak Haji Soleh dan istri. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Ibu sekalian, saya mohon, Bu, ya. Ini tadi saya baru pulang pisan, Bu, nih, Bu. Pagi malam haul di Cabang Bungin. Pulang jam 1. Jauh sono ya, 2 jam naik mobilnya. Pagi-pagi tadi dari MCU. Karena tahun ini insya Allah saya, istri, anak saya, dan ada beberapa jamaah yang berangkat hajinya melalui KBH saya. Jadi alhamdulillah sekarang di rumah saya itu udah ada KBH resminya. Namanya KBH Wafiz Al-Amin Center. Tahun ini berangkat haji, dan tahun ini tadi saya baru pulang MCU habis periksa kesehatan. Mohon doanya, Bu, ya, biar lancar, ibu-ibu juga biar bisa kebagian, bisa berangkat bersama-sama. Dan doain juga tanggal 2 Februari besok saya sudah berangkat umroh. Memang kebetulan besok tuh bintangnya bintang 5. Saya kalau umroh itu selalu bintang 5.
Kalau nenek-nenek, kaki-kaki udah sakit, kalau bintang 3 kesian Bu. Makanya rada mahal. Ya, mahal karena hotelnya apa? Di depan. Ya, beda hotel, beda harga, beda juga fasilitas. Ya, jadi kalau bintang 5 nggak ketemu jengkol sama sayur labu. Sayur terong nggak ketemu sayur terong. Ya, maka mohon doanya mudah-mudahan tanggal 2 Februari lancar Bu ya. Tidak ada kendala apa-apa. Ibu-ibu juga semua yang hadir insya Allah akan Allah panggil dengan segera. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.